Nah, sekarang aku mau kasih tahu apa aja sih manfaat yang bisa didapatkan dengan menerapkan konsep minimalisme ini dalam kehidupan sehari-hari yang aku baca dari buku itu, dan kayak apa ya, aku rasakan juga ketika aku mulai menerapkan beberapa konsep minimalisme itu. Yang pertama adalah lebih banyak waktu. Jadi kalau kita punya banyak barang, otomatis kita juga butuh nge-spare time buat membereskan barang tersebut, kemudian merawatnya, ya biar nggak rusak kayak gitu kan barangnya. Nah, ketika kita punya barang yang lebih sedikit dari yang kita punya dulu, otomatis waktu yang kita butuhkan untuk membersihkan kan akan berkurang ya. Nah, jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk melakukan hal produktif lainnya gitu. Yang kedua, tidak membandingkan diri dengan orang lain, karena kita udah merasa cukup dengan apa yang kita punya dan kita udah nggak perlu lagi ngebandingin dengan orang lain punya ini, orang lain punya itu ya, karena kita udah benar-benar mengenali diri kita. Terus yang ketiga, menjadi lebih sehat dan aman, karena dikatakan lebih sehat itu karena kita jadi punya ruangan yang lebih luas, jadi bisa bebas untuk olahraga dan bergerak semaksimal mungkin gitu. Terus dikatakan lebih aman karena menyimpan banyak barang itu berarti memiliki potensi bahaya yang juga lebih besar gitu, misalnya ketika terjadi bencana alam. Dan dari yang aku baca dari buku ini, munculnya konsep minimalisme ini diawali dari adanya salah satunya gempa bumi di Jepang Timur sana, waktu itu cukup besar. Terus ada satu keluarga yang suka banget nyimpen koleksi piring-piring gitu, pokoknya banyak banget koleksinya. Terus kemudian ketika gempa itu ketika gempa terjadi, nah itu tuh koleksinya tuh malah jatuh, rubuh dan ngenain pemilik rumah dan anggota keluarganya. Jadi malah menjadi bumerang bagi kita gitu loh, yang awalnya bendanya ini buat kita rawat, buat kita simpan, ternyata ketika ada bencana malah mendatangkan bahaya yang lebih besar bagi kita gitu. Terus yang keempat adalah hubungan antar pribadi dengan sama manusia gitu ya, itu menjadi lebih bermakna, karena yang kita yang menjadi fokusnya tuh bukan materi, tapi lebih ke bagaimana cara kita membangun kedekatan dan keakraban dengan mereka gitu. Misalnya karena biasanya kan saling memberi hadiah barang gitu ya antar teman, tapi itu sebenarnya tuh nggak terlalu fungsional gitu loh. Dan lebih baik ketika kita tuh menghabiskan waktu dengan teman-teman kita, terus membangun kedekatan dengan mereka, itu justru jauh lebih bermakna secara emosional daripada sekedar memberikan barang kayak gitu. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya, misalnya jadi lebih terlibat dengan lingkungan sekitar, terus lebih fokus dengan diri sendiri, terus dan lain sebagainya. Tapi untuk lebih lengkapnya terkait kiat-kiat untuk menjadi minimalis dan manfaatnya untuk menjadi minimalis, mending kalian baca bukunya langsung aja biar lebih dapat feel-nya kayak gimana. Oke? Nah, aku mau kasih tambah sedikit. Jadi sebenarnya aku menerapkan konsep minimalisme ini nggak cuma di sekitarku atau dengan barang-barang fisik yang aku punya, tapi juga aku terapkan di smartphoneku gitu. Jadi aku tuh kayak sering banget sebenarnya download aplikasi-aplikasi yang sebenarnya cuma aku pakai sekali dua kali doang, atau kayak sebulan sekali gitu ya, istilahnya tuh sebenarnya nggak terlalu penting buat aku gitu. Nah, aku mulai menghapus aplikasi-aplikasi tersebut. Terus kemudian aku kan juga suka kayak ngambil foto-foto sesuatu yang sebenarnya receh remeh banget atau selfie doang gitu. Nah, padahal sebenarnya itu tuh nggak terlalu penting. Nah, makanya aku udah mulai menghapuskan kayak banyak foto-foto atau ya aplikasi-aplikasi yang lain gitu, yang sebenarnya di sini pun perlu kita terapkan konsep minimalisme juga di HP kita gitu, biar lebih enak aja gitu. Dan keuntungannya adalah memorinya nggak cepat penuh dan HP-nya jadi nggak nge-lag, terus lebih produktif aja gitu, karena ini sih kayak jadi tahu sebenarnya aplikasi apa aja yang kita butuhkan. Terus enggak jadi nggak jelas gitu
Maksudnya tuh kayak, kan kalau dulu ketika masih punya aplikasi banyak itu aku jadi kayak berpindah dari satu, misalnya buka aplikasi satu terus pindah ke aplikasi yang lain, terus selesai buka aplikasi yang lain gitu seterusnya, bahkan sampai menghabiskan banyak waktu gitu. Nah ketika aku udah mulai menghapuskan banyak foto, menghapuskan banyak aplikasi yang nggak terlalu penting menurut aku, itu tuh bisa memangkas hal-hal yang nggak perlu kulakuin gitu. Jadi apa yang aku lakuin tuh emang bener-bener yang penting kayak gitu. Jadi kayak jadi lebih produktif aja sih gitu. Nah itu dia sedikit banyak tentang buku Goodbye Face Hidup Minimalis ala orang Jepang yang bisa aku bagikan. Sebenarnya pokoknya seru banget, tapi karena ya apa ya, biar kalian lebih dapat apa ya, biar lebih dapat manfaatnya dari baca buku itu, silahkan baca bukunya sendiri. Dan apa ya, silahkan untuk yang mau menerapkan minimalisme diterapkan seperlunya, nggak usah yang terlalu heboh dan terlalu banget menerapkannya ya, kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing gitu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih, dadah.